Halo guys, selamat datang di mini vlog kami. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Gedung Naskah Perundingan Linggarjati. Apa sih yang kalian ketahui tentang Gedung Naskah Perundingan Linggarjati? Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan semuanya tentang Gedung Naskah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati merupakan perjanjian yang diselenggarakan antara pihak Indonesia dan Belanda pada tahun 1946 sampai dengan 1947. Perjanjian ini diadakan di Linggarjati, Jawa Barat, tepatnya di Kota Kuningan, dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik mengenai kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh Willem Serv-Hamon. Hasil perundingan Linggarjati menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947. Kesepakatan Linggarjati menetapkan bahwa Belanda akan mengakui de facto kedaulatan Republik Indonesia, sementara Indonesia akan menjadi bagian dari negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS ini akan terdiri dari negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia yang merdeka. Namun, implementasi kesepakatan ini tidak berjalan lancar. Ada ketidaksetujuan dan perbedaan interpretasi antara kedua pihak yang menyebabkan ketegangan dan akhirnya terjadi agresi militer 2 pada 1948. Agresi ini merupakan konflik militer antara Belanda dan Republik Indonesia yang berujung pada pembentukan Republik Indonesia yang bersatu pada 1950. Perundingan Linggarjati dianggap sebagai upaya awal untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda, meskipun kesepakatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa perundingan Linggarjati itu dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, yang notabene masih daerah pedesaan atau masih daerah pinggiran di Jawa Barat? Kenapa tidak di Jakarta ataupun di Yogyakarta yang termasuk kota besar pada saat itu? Nah, jawabannya tuh bisa jadi karena lokasinya yang relatif terpencil dan strategis untuk menghindari gangguan serta kemungkinan delegasi Indonesia dan Belanda untuk berkonsentrasi sepenuhnya dalam menjalankan perundingan tersebut. Jadi itu alasannya kenapa perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati Kuningan, tidak di kota-kota besar gitu. Dan menurut survei yang saya lakukan kemarin bersama rekan-rekan kelompok 1, saya nanya kepada pengurus gedung naskah tersebut, dijawab oleh mereka dikarenakan Linggarjati ini tempat yang sangat strategis dan dekat pegunungan gitu. Jadi pas menjalankan rapat atau perundingan ini pun lebih enak suasananya dikarenakan banyak hawa dan udara yang sejuk. Bisa kita ketahui bahwasanya Kuningan ini atau Linggarjati ini berada di kaki Gunung Cermai yang merupakan atap negeri Jawa Barat atau bisa disebut gunung tertinggi di Jawa Barat, berada di Kabupaten Kuningan. Jadi begitu teman-teman. Dan inilah beberapa dokumentasi kelompok kami tentang Gedung Naskah Perundingan Linggarjati. Tonton terus sampai habis ya. Nah, tadi itu beberapa kisah ataupun perjalanan kita tentang perjalanan kita di Perundingan Linggarjati atau Museum Perundingan Linggarjati. Nah, kamu tahu gak nih Gedung Perundingan Linggarjati itu ada di mana sih? Oh, aku nggak tahu. Emang ada di mana gedungnya? Nih yang gue kasih tahu ya. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati itu berada di Jalan Naskah nomor 106, Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oh, ada di Kuningan. Iya, deket kan? Nah, buat teman-teman yang suka akan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, bisa banget nih datang ke Museum Linggarjati. Ayo ke Gedung Perundingan Linggarjati. Salam Jasmine.